Halo Gobals, Ferry di sini. Ini adalah Xiaomi Redmi 9. Jadi ini sebagai smartphone terakhir di lini seri ke-9-nya Xiaomi. Dan ini baru aja dirilis beberapa hari yang lalu. Dan akhirnya gue bisa hands-on Redmi 9 ini. Jadi gue ada beberapa hal yang gue penasaran juga. Kenapa kok Redmi 9 menurut gue ya bisa jadi lebih worth it daripada Note 9. Penasaran kan seperti apa? Langsung aja, let's check it out. Oke, jadi pertama kita mulai dari boxnya. Ini simple banget, biasa Redmi 9 ada 3 warna di sini. Lalu di sampingnya ada tulisan Redmi 9. Kalau bisa kebaca di situ tulisannya Redmi 9 with easy access to the Google Apps you use most. Jadi ini again kayak kejadian di Mi Note 10 Pro. Ini buat ngiklanin bahwa Redmi 9 tuh support GMS, Google Service. Jadi kalian nggak perlu takut ada di ban atau apa dari Google, nggak ada problem. Terus yang unik di sini, ini nggak tahu model yang gue punya aja tuh gimana. Belakangnya polos total. Tapi informasi yang biasa ada di belakang ada di bawah sini. Jadi coba kita zoom sedikit. Nah, itu kalian bisa lihat tulisannya Redmi 9 Carbon Grey, 4GB RAM, 64GB ROM. Jadi ya udah, itu aja boxnya. Simple, dan ini juga udah dibuka. Jadi langsung aja kita cek isi dalamnya. Pertama-tama kita dapat ini, biasa pembatas pertama, isinya ada SIM card ejector, terus ada berapa buku-buku informasi, jadi jangan sampai hilang. Sini ada buku petunjuk sama buku warranty, sama kalian juga dapat di sini case. Ini case-nya agak unik karena warna carbon grey, warnanya pun ikutan dark grey kayak gini. Tapi masih soft case dan cutout-nya pasti presisi banget. Di bawahnya juga ada yang buat jagain USB Type-C-nya. Oke, kita rapin dulu. Nah, terus berikutnya kita ketemu sama si smartphone-nya. Ini warna carbon grey-nya. Kalian bisa lihat sini. Ini bentuknya cakep sih. Sedikit ngingetin sama format desainnya Pocophone F1 sama juga Redmi Note 8 Pro. Ini udah dapet screen protector juga di depan. Jadi nggak usah pusing-pusing nyari. Sekalian booting, kita tinggalin dulu di samping. Terus di bawahnya kalian dapat charger USB Type-C ke Type-A. Semua lini Redmi hampir semua termasuk mid range, low end itu semua udah pakai Type-C. Jadi juga kalian bisa dapat benefit dari fast charging 18 watt harusnya. Terus satu lagi ini ada power brick-nya. Nah, ini power brick-nya masih Type-A ya, sama kayak kabelnya tadi. Dia itu jadi masih 5 volt 2 ampere, chargernya 10 watt, belum sampai fast charging yang 18 wattnya. Aku menyayangkan dia ngasihnya 10 watt doang, karena di sini aja ditulisin kalau kebaca ya, itu ada 18 watt fast charging. Jadi kenapa ya Xiaomi masih tumben inbox masih 10 watt, tapi ya udah, kurang lebih itu aja isinya. Kita rapin dulu. Oke, mungkin sebelum masuk ke jeroannya kita coba bahas sedikit soal bodinya. Bodinya ini bahan belakangnya itu plastik, polikarbonat. Dan kalau untuk yang versi carbon grey ini nggak ada gradient sama sekali. Jadi benar-benar tok grey aja. Dan di sini kalau kalian lihat di atas itu, di kameranya sini itu ada sedikit tone yang berbeda karena di sini tuh dia licin. Tapi di sininya tuh ada, kalau mungkin bisa kedengeran, kayak gitu. Jadi ada teksturnya buat bikin gripnya tuh lebih baik. Dan ini finishnya itu matte, bukan gloss. Kalau sekarang kan banyak yang pada pakai seolah-olah kayak kaca, tapi ini masih benar-benar main murni ini matte plastik gitu, polikarbonat bukan plastik. Jadi dipegang sih gripnya enak juga, karena dia nggak kaku banget. Di sini ada curve-nya juga di bodinya. Dan jujur ya, considerably ini cukup tipis. Terus di belakangnya juga ada fingerprint scanner, fingerprint sensor. Sama ada 3 buah kamera. Sayangnya kamera ini belum seheboh yang 48 megapiksel atau 64 megapiksel, masih murni 13 megapiksel aja. Terus di sini ada flashnya. Flashnya tuh single tone, jadi cuman ada satu flash putih aja di situ. Sama di atasnya kemungkinan lensa makronya. Dimana kalau misalnya ini lensa ultrawide, lensa primer, terus depth sensor, terus fingerprint scanner. Ya kurang lebih gitu sih. Terus di bawahnya ada tulisan Redmi, sama di sampingnya ini ada SIM card tray, ada volume rocker, power button,
infrared blaster di atas, terus di bawah masih ada headphone jack untungnya, dan ini bagus banget karena untuk segmentasi harga segini tuh headphone jack masih lumayan kepake. Habis itu ada USB Type C sama microphone sama speaker grill. Di atasnya juga ada microphone satu lagi, jadi hopefully ini noise cancellingnya cukup oke. Terus untuk di layar depannya, yaitu ada notch 1 di situ buat kameranya, kamera selfie-nya. Terus sisanya udah sih. Bezelnya considerably cukup tipis, mengingat ini belum AMOLED. Bahkan kalau boleh jujur ya, ini mungkin kita bisa compare sama Pocophone. Nah ini perbandingannya misalnya sama Pocophone F1 ya, belum Poco F2 Pro. Itu chinnya, dagunya tuh masih lebih tebel sih Poco F1 dibandingkan Redmi 9, dan dia masih lebih tinggi dengan notch yang lebih kecil. Ini perbandingan aja karena jujur saat ngelihat desainnya tuh gue keinget modelnya Pocophone banget kayak gini. Dan ini sebenarnya Poco F1 ini sekarang udah dipegang sama Feli, ini cuman gue lagi bawa pinjem. Dan itu juga sama tuh warnanya pakai doff apa sih namanya, mid doff gitulah, nggak glossy kayak gitu. Nah kita coba lihat, gue penasaran sama SIM card tray-nya nih, ada hal aneh-aneh lagi nggak nih kayak SIM Mi 10? Hopefully nggak sih. Oh nggak, normal. Oke, ini ada dual nano SIM sama masih bisa support eksternal eksternal micro SD. Jadi ini bagus banget sih untuk yang suka smartphone budget. Jadi masih lengkap banget, mau dual SIM ada, mau eksternal SIM card pun masih ada. Menarik sih. Jadi eksteriornya tuh lengkap banget menurut gua. Terus punya spesifikasi 4GB RAM, 64GB ROM. Abis itu dia juga pakai MediaTek G80. Jadi ini mid range low end banget, nggak low end banget tapi mid range lah, pakai G80 bukan G90T kayak Redmi Note 8 Pro. Terus layar depannya masih bernotch kayak gini, dan juga dia pakai MIUI 11. Kita setup aja dulu buat lihat dalamnya. Sekalian kita coba tes add sidik jarinya juga. Nanti aja deh pin. Cukup cepet ya kalau misalnya di ini sebenarnya tuh. Coba kita tes. Lumayan cepet sih untuk fingerprint scanner fisik kayak gini tuh, jujur ya masih jauh lebih cepet daripada in display yang pakai ultrasonic kayak, atau sensor in display pakai sensor fisik kayak gini tapi di in display AMOLED. Jauh masih lebih cepet fisik dan kayaknya lebih akurat juga sih. Jarang banget harus miss berkali-kali. Oke, udah ada dari miss. Oke, nah sekarang kita udah masuk ke menu utamanya. Untuk kalian yang udah biasa pakai Xiaomi, ya udah nggak kaget lah dengan MIUI 11. Dan nanti mungkin ada update MIUI 12, pastinya seharusnya sih si Redmi 9 ini dapat MIUI 12, tapi mungkin bukannya langsung sekarang. Kita bisa lihat di sini nama perangkatnya Redmi 9, versi MIUI Global 11.04, versi Android 10 QP1A, terus tingkat patch keamanan Juni, penyimpanan total 64GB. Nah, itu kalian masih bisa pakai 49,64 out of the box. Masih nice lah, masih oke kok 49,64. Cuman memang kemakannya ada 15 GB, hampir 15 GB cuman untuk aplikasi dan sistem. Banyak ya. Penyimpanan sistem 13 GB. Sebanyak ini sekarang Android butuhnya. Oke. Nah, jadi kalau ngeliat dari angka ini, kayaknya gue bakal nyaranin kalian untuk ngambil yang 64 GB dibandingkan 32 GB. Karena lebih safe lah secara jumlah total ya. Nah, terus nih ya biasa MIUI 11, dan harusnya kalau udah MIUI 12 tuh bisa dark mode. Nah, enak tuh. Jadi nggak mesti AMOLED-AMOLEDan, kalian bisa dapet dark mode kayak gini. Enak banget. Jadi semuanya tuh serba lebih kalem kalau buat di mata tuh kayak gitu, dibandingkan warna putihnya yang ngejreng gimana-gimana. Nah, jadi tadi gue udah tes si Redmi 9 ini di Antutu, dan angkanya, wow, oke, 194.520. Ini untuk MediaTek Helio G80, which is very nice. Ini tinggi banget untuk kelasan seharga segini. Yang paling dekat waktu itu ya Realme C. Nah, itu belum nyampe setinggi ini. Ini nice banget sih G80, dan juga kita coba lihat mana ya dia tadi, my device. Kita lihat di sini, kita bisa lihat dia pakai MT6768 Helio G80, 1080 2340, kameranya ada 13 megapiksel, 8 megapiksel, 5 megapiksel sama 2 megapiksel. Ini kalau nggak salah 13 otomatis yang utama,
8 megapiksel itu ultra wide, 5 megapiksel itu depth sensor, dan 2 megapiksel itu makro. Mudah-mudahan nggak salah. Terus RAM-nya udah LPDDR4X 4 GB. Dari 4 GB ini saat ini available 2,18, dan storage masih sisa 44,78. Di sini gue barusan install PUBG juga, jadi nanti kita coba tes. Helio G80 64 bit 8 core. Oke, itu full spec-nya sih. Overall gue masih impressed banget sih. Ini nice banget untuk harga segini. Jadi berikutnya kita cobain aja main sesi singkat PUBG Mobile. Let's go. Nah, jadi ini PUBG-nya udah jalan. Dia by default grafiknya adalah balance medium. Kita ubah ke smooth, dia juga medium high doang. Kita paling ya udah kita cobain di balance high aja. Buat ngetes ya kasaran performanya aja lah. Oh, Sunhawk-nya belum download, kita download dulu sebentar. Oke, kita main coba di Sunhawk. Nggak usah Livik start. Kita coba cari match. Cepet juga, udah dapet match. Oke, ada sedikit stutter untuk ngerendernya, tapi kalau di jalan harusnya mendingan dikit. Coba. Ini audionya nggak stereo ya, by the way. Dia cuma sebelah doang. Atasnya kosong. Cuma ada speaker di sini doang. Drop dong, drop, nice. Oke, kita coba turun di bootcamp biar cepat selesai kalau mati. Wow, masih smooth sih. Ini waktu drop juga frame rate dropnya kecil. Di sini kita bisa dapat CPU performance 39%, 31 fps, 25 fps, somewhere sekitaran segitu, not bad. Di atas. Aduh. Dulu aja apa dulu, apapun yang ada dulu. Aduh. Oh no. Oh, thank you. Mati lah gue. Oh, belum. Masuk dulu deh. Belum ada bandage lagi. Aduh, enak lagi. Ya astaga. Ya udah, bye. Ya jadi tadi cepet aja. Stay sih di 31, tapi memang karena gue lagi mainnya jelek aja, lagi nggak fokus. Jadi ya udah, gitu aja ini soal gameplaynya. Oke, jadi overall gue masih sangat impressed dengan hasilnya. Dan sekarang kita terakhir mau coba ngetesin kameranya aja, cepet aja. Kameranya secara fitur sih harusnya udah umum aja. Ada portrait mode, foto, video, short video, slow motion. Nah, short video ini kalian bisa bikin yang kaleidoskop kayak gini tuh. Atau ya banyak lah macamnya, ada kaleidoskopnya. Katanya ini ngetrend. I don't know sih apa fungsinya, belum pernah pakai. Terus kalau videonya dia ada beautify, tapi berarti nggak ada video bokeh. Dia bisa support makro. Terus video quality-nya 720 30, 1080 30. Udah nggak ada yang 60 fps-nya. Kita coba tes aja 1080 fps-nya. Nah, nanti kalian bisa lihat di video hasilnya ini. 13 megapiksel ya, standar sih, nggak terlalu nggak terlalu impresif bagaimana, tapi gets the job done aja gitu. Tajam, oke. Tapi bukan perfect ya untuk soal video memang.
Terus juga di video nggak ada fitur vlog mode yang udah jadi pionir di Redmi Note series, sama di Mi Note 10 Pro juga udah ada, Mi 10 juga udah ada. Video bokeh nggak ada, 4K 30, 4K 60 nggak ada semua. Tapi ada makro di sini. Sama untuk Pro mode-nya di sini cuman Pro mode buat kamera aja, buat kamera. Pro mode buat foto aja, nggak bisa buat video. Ya oke lah, nggak masalah. I mean, mungkin ya memakai Redmi 9 bakal memanfaatkannya untuk yang lebih lagi yang lain. Tapi overall ya cukup lah, at least itu ya, nih beberapa sample shot deh. Nah ini contoh fotonya, ini tadi pakai makro buat nangkep tulisan Redmi 9-nya, not bad. Ini juga ke corkboard-nya di sana, makronya not bad, 2 megapiksel. Terus ini ke figur, kinda scary, maaf. Terus ini 2 kali zoom-nya. Brightness-nya kecilin dulu. Jadi ini foto 2 kali zoom-nya. Detailnya cukup dapet sih, cukup aja gitu ya, nggak sampai halus banget, tapi detailnya ada di situ. Ini yang 13 megapiksel standarnya, kalian bisa lihat. Terus ini ultra wide-nya, nah ini yang agak kurang sih, ultra wide-nya warnanya wash out banget. Jadi ya be aware aja dengan hasil foto ultra wide-nya. Terus ini biasa normalnya 2 kali zoom, 1 kali zoom, dan ultra wide juga. Foto-foto biasanya, detailnya harusnya gue tampilin lagi di sini. Tapi yang anehnya, ini for some reason gue nggak bisa menemukan setting untuk watermark. So mungkin memang bukan buat dipamerin, tapi ada add time stamp. But that's kinda it. Oke, langsung aja saatnya kesimpulan. Jadi menurut gue Redmi 9 ini sebenarnya buat siapa? Buat orang umum sih sebenarnya, mau itu driver online, mungkin pekerja, mahasiswa, atau mungkin orang yang udah bekerja. Redmi 9 ini cocok gitu loh. Maksudnya dia bisa mengcover banyak hal aspek umum seminimal mungkin dengan harga yang juga minimal mungkin. Jadi nggak begitu bikin sakit dompet lah. Cuman memang dia bukan the best performance-nya yang di atas, tapi untuk range segini Redmi 9 gua rasa ini bagus banget sih. Dia punya kamera yang cukup oke, performa juga masih lumayan, 192.000 di Antutu. Terus juga dia udah support fast charging. Dan ya untuk banyak orang ini udah cukup banget, ada USB Type-C, ada jack 3,5 mm, terus IR blaster juga masih ada. Jadi fungsi fungsional dari Redmi itu ada semua di sini. Ini full package-nya, nggak kurang, tapi juga nggak lebih gitu kan. Pas aja. Dan apakah recommended? Ya karena ini masih baru first impression, recommended aja, tapi mungkin gue bisa berubah kalau udah bahas full reviewnya. But for now, Redmi 9 overall performance per price-nya cukup oke. Oke, sekian dulu untuk video si Redmi 9-nya. Dan mungkin nanti gue akan update di full review-nya si Redmi 9. Tapi overall, masih recommended. Dan ya, kalau kalian ada pertanyaan, langsung aja taruh di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dibagikan ke teman-teman juga boleh. Dan ya, tunggu full review-nya untuk benar-benar tahu apa pendapat gue full tentang Redmi 9 ini, bukan cuman first impression-nya aja. Yaudah, sekian dulu untuk video kali ini. As always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry signing out. Bye-bye.